Bab 1239. Dibayar dengan nyawa. Alam setengah pengembalian jiwa. Warrior yang tidak berencana bertarung panjang dengan senior tersebut. Dia hanya seorang pendekar suci tingkat menengah, sedangkan lawan adalah pendekar ketiadaan. Bertarung panjang. Hanya orang bodoh barulah memilih bertarung panjang. Jika tidak memilih bertarung panjang, maka dia hanya bisa mengeluarkan jurus terhebatnya. Ada dua jurus terhebat, satu adalah jiwa pedang alam nirwana batasan maksimal, satunya lagi adalah segel dewa pedang yang baru didapatkan tadi. Dia memutuskan menggunakan segel dewa pedang, karena dia ingin mencoba jiwa pedang alam setengah pengembalian jiwa. Kekuatan jiwa pedang alam nirwana dan pendekar ketiadaan tidak beda jauh, tapi kekuatan jiwa pedang alam setengah pengembalian jiwa melampaui pendekar ketiadaan. Jadi, saat kekuatan jiwa pedang alam setengah pengembalian jiwa muncul, aura pendekar ketiadaan langsung ditekan. Di langit, tangan kanan warrior yang memukul kuat pedang raksasa langit berwarna merah. Pedang raksasa bergetar, lalu menembak ke arah senior yang ada di bawah. Senior yang ada di bawah melihat pedang raksasa berwarna merah ini, tatapan mata sangat bimbang. Mustahil, ini sama sekali bukan jiwa pedang di atas alam ketiadaan. Mustahil. Meskipun jiwa pedang alam nirwana bisa mengancamnya, tapi hanya mengancam saja. Namun jiwa pedang warrior yang sekarang sudah bukan mengancam, melainkan membuat dia tidak bisa melawan lagi. Penindasan. Jiwa pedang ini sedang menindasnya. Pedang raksasa semakin dekat dengan senior, jiwa pedang yang kuat dan energi pedang yang menakutkan semuanya menuju ke arah senior tersebut. Diselimuti oleh kekuatan ini, dimensi di sekitar senior tua mulai melengkung, badan senior tua juga mulai meringkuk, seolah-olah akan hancur. Tidak. Senior tua mendadak menjerit, ekspresinya sangat jelas. 1 detik kemudian, sepasang tangan diputar, benda di sekitar seolah-olah hilang dan muncul bayangan raksasa. Telapak cakrawala. Senior tua mendadak berteriak, telapak tangan transparan yang mengandung kekuatan menakutkan pun menerjang ke arah pedang warrior yang boom. Di langit, ledakan yang keras pun terdengar. Ledakan ini membuat dimensi retak dan hancur, tapi tidak lama kemudian, seolah-olah ada kekuatan misterius langsung memulihkan dimensi. Tapi 1 detik kemudian, dimensi kembali retak. Setelah melalui belasan kali retak dan pulih kembali, dimensi barulah kembali normal. Hanya saja gelombang energi dan energi pedang terus menyebar ke segala sisi. Tapi, gelombang energi dan energi pedang menyebar ke arah paviliun. Paviliun ini langsung memancarkan cahaya pedang, menghalangi gelombang energi dan energi pedang ini. Jadi, paviliun yang ada di sekitar tidak hancur karena warrior yang dan senior tua. Saat gelombang energi dan energi pedang semakin sedikit, di gerbang masuk paviliun pusaka langit, Halfa Yun mendadak lari keluar. Dia langsung berhenti melihat kondisi sekarang. Di depan dia yang tidak jauh, berdiri 2 orang. 2 orang ini tentu saja adalah senior pendekar ketiadaan dan warrior yang di sekitar mereka pun bertaburan pedang-pedang. Senior tua tercengang dan berkata, kuat sekali. Selesai berkata, senior tua menggerakkan tangan kanan, sebuah jimat muncul di tangannya. 1 detik kemudian berubah menjadi cahaya masuk ke dimensi di depannya, warrior yang. Selesai berkata, cahaya senior tua ini semakin redup, semakin redup. Beberapa detik kemudian, senior tua pun lenyap. Roh binasa. Halfa Yun yang ada di kejauhan melihat ini pun tidak bahagia, ekspresi malah menjadi sangat serius. Dan di saat ini,
warrior yang di sampingnya langsung terjatuh ke tanah, sepasang tangan memegang kepala terus menghantam ke tanah. Beberapa kali menghantam, permukaan tanah pun muncul lubang besar. Ekspresi Halfa Yun pun berubah, lalu berlari ke samping warrior yang. Di saat ini, warrior yang berkata, jangan mendekat. Halfa Yun menghentikan langkah kaki, berkata dengan nada gemetar, kamu. Warrior yang tidak berbicara, terus menghantam kepala ke tanah. Tempat ini sudah muncul lubang besar, dia pun pindah ke tempat lain. Hanya lewat beberapa saat, di permukaan tanah yang ada di sekitar pun muncul banyak lubang. Efek samping. Efek samping dari jiwa pedang. Dia menggunakan segel Dewa Pedang memaksa jiwa pedang dirinya mencapai alam setengah pengembalian jiwa membunuh senior itu. Tak menyangka terkena efek samping. Jiwa pedang tentu saja tidak benaran mencapai alam setengah pengembalian jiwa. Saat jiwa pedang alam setengah pengembalian jiwa kembali menjadi alam nirwana, efek samping datang. Ini sama seperti seorang manusia, hanya sanggup lari 10 putaran, tapi menggunakan obat bantuan untuk lari 50 putaran. Maka masalahnya, saat obat bantuan ini kehilangan efek, maka badannya akan terkena efek samping, karena 50 putaran bukan bisa ditanggung oleh kondisi badannya. Sekarang inilah yang sedang dia rasakan. Efek samping dari jiwa pedang berbeda dengan efek samping raga. Efek samping raga adalah satu badan merasa sakit. Sedangkan efek samping jiwa pedang akan melukai kesadaran dan roh. Rasa sakit ini sangat menderita. Sekarang, dia harus mencari cara untuk pingsan. Tapi yang menyedihkan, dia sama sekali tidak bisa pingsan. Jika bisa memilih, dia tidak akan memilih memaksa mencapai alam setengah pengembalian jiwa, karena sangat menderita, seperti dibakar api. Rasa sakit ini selama 1 hari 1 malam. 1 hari kemudian, warrior yang terbaring di tanah, di sampingnya ada Halfa Yun. Muka warrior yang sangat pucat, badan kadang akan kejang-kejang. Tapi, sudah lebih mendingan dari sebelumnya. Sebelumnya, dia terus menggunakan kepala menghantam ke lantai, untung saja kepalanya keras, barulah tidak pecah. Tentu saja, karena kesadaran masih sadar. Jika tidak benaran menggunakan jiwa pedang alam nirwana menebas kepala, dia pasti akan melakukannya. Halfa Yun di samping hanya melihat warrior yang tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tidak tahu lewat berapa lama, warrior yang mendadak membelalakkan mata. Halfa Yun langsung mendekati, bagaimana? Warrior yang melihat Halfa Yun sekilas, wajah yang pucat pun menunjukkan senyuman dan berkata, baik-baik saja. Selesai berkata, dia mau berdiri, tapi sama sekali tidak bisa berdiri. Dia menyadari badannya sudah tidak bertenaga. Lemas. Satu serangan ini sudah menguras semua energi hitam yang ada di dalam tubuhnya. Karena terkena efek samping, badan dia sudah tidak ada tenaga apapun lagi. Warrior yang tersenyum paksa lalu menelan beberapa batu kecubung, energi spiritual masuk ke dalam tubuh, wajahnya baru kembali normal. 1 jam kemudian, wajah warrior yang kembali normal, kondisi badan di bawah pemulihan energi ungu kosmik pun juga hampir pulih total. Warrior yang melihat pedang-pedang yang bertaburan di sekeliling. Bisa dikatakan, dia masih memiliki perbedaan yang cukup besar dengan pendekar ketiadaan. Meskipun bisa membunuh senior tua itu, tapi tidak melambangkan apapun. Karena, dia mengandalkan segel Dewa Pedang, tidak peduli jiwa pedang alam setengah pengembalian roh, atau formasi pedang penghancur langit itu semua bukanlah miliknya. Bantuan luar.
Bisa dikatakan, membunuh senior tua ini bukan mengandalkan kekuatan dirinya. Karena dirinya saat itu, jika tidak ada segel Dewa Pedang, tidak akan bisa bertarung dan membunuh pendekar ketiadaan. Warrior yang menggeleng kepala dan menenangkan hati, lalu mengayunkan tangan kanan menyimpan semua pedang ini, lalu mengayunkan tangan kiri, semua benda pusaka yang didapatkan di istana pun muncul di depannya. Melihat sekilas, dia menyadari ada 30 pedang tingkat kaisar, ditambah dengan sebelumnya, dia sekarang memiliki 78 pedang tingkat kaisar. 78 pedang tingkat kaisar. Warrior yang merasa jantungnya berdetak kencang, ini bukan tingkat calon kaisar, melainkan tingkat kaisar yang sesungguhnya. Jika Qin Tan Qin dan orang-orang Liga Pedang memiliki pedang ini, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Selain 30 pedang tingkat kaisar, masih ada 10 set sayap pedang, 10 set armor pedang, semuanya tingkat kaisar. Tapi, dia sekarang sudah tidak tertarik. Sekarang, dia hanya tertarik pada alam kehampaan. Karena sudah sering menggunakan benda pusaka alam kehampaan, dia sudah tidak tertarik dengan benda pusaka tingkat kaisar. Setelah menyimpan armor pedang dan sayap pedang ini, warrior yang menggerakkan pergelangan tangan, sebuah perisai berwarna hitam muncul di telapak tangannya. Perisai ini sebelumnya adalah benda pelindung Karlin Yun, benda ini cukup memusingkannya, untung saja dia ada jurus pemenggal kepala. Kalau tidak sudah akan pusing bagaimana membunuhnya. Bahkan jurus pembunuhan instan saja bisa ditahan dengan mudah, ilmu menebas langit menarik pedang yang biasa juga tidak perlu dikatakan. Selain mengeluarkan ilmu menebas langit menarik pedang sesungguhnya, atau segel Dewa Pedang barulah bisa. Jika tidak, musuh ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Melihat perisai roh baka sekilas, warrior yang meneteskan setetes darah masuk ke dalam perisai. Perisai roh baka mulai bergetar, lalu berubah menjadi cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Di waktu bersamaan, warrior yang merasa dirinya sudah menjalin suatu hubungan dengan perisai roh baka ini. Benda pusaka alam kehampaan bisa memilih orang, tidak mudah untuk tunduk pada seseorang. Tapi, adanya pusaran pusat energi, segala hal bisa diselesaikan. Sebelumnya dia melempar perisai roh baka ke dalamnya, pusaran pusat energi sudah menaklukkannya. Sekarang perisai roh baka pun tidak meronta lagi. Melihat perisai roh baka sekilas, warrior yang pun mengerti kenapa disebut perisai roh baka, karena perisai ini menyatu dengan tubuh, asalkan ada bagian yang diserang, dia akan muncul di posisi itu. Intinya, ada benda ini tidak takut dengan penyergapan musuh. Tentu saja, ia juga bisa muncul dengan wujud asli. Warrior yang menggerakkan batin, perisai berwarna hitam biru pun seketika muncul di depannya. Perisai ini hanya setengah dari tinggi badannya, lebar setengah meter, berwarna hitam biru. Perisai ini berbeda dengan perisai darah sebelumnya, memerlukan pengendalian orang. Perisai roh baka ini bisa dikendalikan dengan batin. Sepertinya menggerakkan batin, ia akan muncul di posisi yang kamu mau. Ini lebih praktis dari perisai darah. Warrior yang tersenyum, lalu menyimpan perisai roh baka. Saat ini, dimensi tempat senior tua tersebut menghilang mendadak muncul gelombang. Transmisi suara. Warrior yang mengerutkan kening. Lalu terdengar suara dari sana, dibayar dengan nyawa. Bersambung.